Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novita Lestari Hutauruk, NIM 1912011169 dari HUT 4B dan kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Bolas Nebaho, NIM 19121149 dari Kutanan 4B, kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Ari Kartomi Sitohang, NIM 1912011157 dari HUT 4B, kelompok 10. Halo, perkenalkan nama saya Kristiana Sirait, NIM 1912011035, kelas HUT 4B, saya dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan mengenai identifikasi manfaat ekonomi sumber daya hutan tangible. Sebelum itu, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu ekonomi sumber daya hutan. Ekonomi sumber daya hutan merupakan suatu bidang penerapan analisis ekonomi terhadap persoalan produksi, permintaan, penawaran, biaya produksi, penentuan harga, termasuk dalam kajian ekonomi mikro dan makro, dan juga mengenai masalah kesejahteraan masyarakat. Sumber daya hutan memberikan kontribusi yang besar bagi tersedianya lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat yang cukup sangat berpengaruh. Hutan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia, sebagai salah satunya yaitu sumber daya alam, yang dimana dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manfaat hutan terbagi menjadi dua, yaitu tangible, langsung atau nyata, dan intangible, tak langsung atau tak nyata. Di sini kelompok kami membahas tentang manfaat tangible atau manfaat langsung nyata, yang dimana di dalamnya itu terdapat pengaturan tata air, rekreasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, dan lain-lain. Manfaat tangible diantaranya dapat berupa hasil kayu dan non-kayu. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang pelajari tentang tingkah laku manusia dalam memanfaatkan sumber daya hutannya, di mana fungsi ini akan mempertahankan dan dapat ditingkatkan dalam penggunaan jangka panjang. Seperti yang kita ketahui bahwa hutan merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang sangat potensial di dalam area kawasan hutan, di mana di dalam hutan ada hasil hutan kayu maupun non-kayu, seperti perlindungan tanah, pelestarian sumber daya alam, dan juga beberapa objek wisata. Jadi jenis tumbuhan yang kami ambil yaitu jati atau Tectona grandis. Jati merupakan pohon penghasil kayu bermutu tinggi. Pohon besar berbatang lurus, dapat tumbuh mencapai 30-40 meter. Jati dapat tumbuh di daerah dengan curah hujan 1.500 sampai 2.000 mm per tahun dan suhu 27-36 derajat Celcius, baik dataran rendah maupun dataran tinggi. Tempat yang paling baik untuk pertumbuhan jati adalah tanah dengan pH 4,5 sampai 7. Jati biasanya diproduksi secara konvensional dengan menggunakan biji. Pohon jati yang dianggap baik adalah pohon yang bergaris lingkar besar dan berbatang lurus. Pohon jati banyak dimanfaatkan karena bentuk kayu atau tekstur kayu yang kuat dan memiliki motif tersendiri dari lingkaran tahun yang dimiliki oleh jati tersebut. Sehingga jati sering digunakan untuk bahan-bahan perabotan atau juga dibuat sebagai barang-barang hiasan seperti patung atau kursi hias. Keunggulan pohon jati selain kuat, pohon jati juga memiliki banyak manfaat dari akar hingga daun. Akarnya dapat digunakan sebagai pewarna. Kayu jati banyak digunakan untuk bahan bantalan rel kereta api, tiang jembatan, mebel, balok, dan gelanggang rumah, serta kosen, pintu jendela. Produk jati mempunyai nilai jual yang tinggi akibat maraknya permintaan eksplor kayu olahan yang berbahan baku kayu jati. Pengembangan potensi yang ada di masyarakat dalam bentuk teknologi manajemen dan pemodalan sehingga mampu menghasilkan produk yang luar biasa hasilnya bagi peningkatan taraf hidup.